Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini di tanggal 22 Desember 2021 di hari Ibu, kita akan kembali mencoba menganalisa 3 buah emiten. Emiten yang akan kami coba analisa atau bahas adalah emiten yang dimiliki oleh Widodo Makmur Unggas, itu yang pertama, kemudian Wahana Interfood Nusantara yang kedua, dan yang ketiga adalah Dharma Satya Nusantara, itu dengan kode emiten DSNG. Jadi kita mulai saja untuk emiten yang pertama yang akan kita bahas, yaitu emiten yang dimiliki oleh Widodo Makmur Unggas dengan kode emitennya adalah WMUU. Jadi kalau kita perhatikan WMUU itu hari ini dibuka di harga 154. Itu dengan rentang harganya adalah 151 sampai dengan 155 dan ditutup di harga 153. Itu menguat hanya sebesar 1 poin atau 0,66% jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin yang di 152 rupiah. WMUU sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 2,82 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah sebesar 1,98 triliun dan price earning ratio-nya itu masih cukup murah, itu di 10,31 kali, dan WMUU hari ini memiliki average price di 153,3 rupiah. Kalau kita perhatikan pada perdagangan hari ini itu tampak WMUU paling banyak diperdagangkan di harga 153 itu sebesar 98.755 lot itu dengan 479 kali transaksi, dan pada saat penutupan market hari ini itu tampak antrian paling banyak di posisi bid itu adalah di harga 150 itu sebesar 51.988 lot, dan di overnya sendiri itu antrian paling banyak ada di harga 157 itu sebesar 10.390 lot. Dan kalau kita perhatikan dari sisi analitik untuk melihat price diary daripada WMUU, maka kita peroleh informasi bahwa dalam 30 hari kumulatif up and down itu WMUU ditutup merah sebanyak 15 hari dan ditutup hijau itu sebanyak 6 hari. Dan kalau kita perhatikan rentang harga WMUU dalam 1 bulan terakhir itu adalah di 150 sampai dengan 174, dan dalam 6 bulan terakhir itu di 149 sampai dengan 204 rupiah. Dan tampak investor asing hari ini melakukan net foreign buy sebesar 177,25 juta rupiah di emiten WMUU, dan dalam 1 minggu terakhir itu asing melakukan pembelian sebesar 269,25 juta rupiah, sedangkan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 483,25 juta rupiah. Dan kalau kita perhatikan key statistik daripada WMUU itu dalam di tahun 2021 itu kalau kita perhatikan tampak EPS-nya ini bertumbuh dan baik dari kuartal pertama menuju ke kuartal kedua, dan laporan kuartal ketiga itu stagnan, di mana diperkirakan EPS untuk tahun 2021 ini kemungkinan kalau disetahunkan adalah sebesar 15. Dan kalau kita perhatikan dari sisi valuasi daripada WMUU untuk price book value-nya sendiri ini tampak sedikit agak mahal walaupun masih di bawah 2 kali, dan PR-nya sendiri adalah tepat di 10 kali atau sedikit lebih, sehingga secara valuasi WMUU boleh dikatakan tidak begitu murah tapi juga tidak begitu mahal. Sedangkan dari sisi profitability daripada WMUU sendiri itu kalau kita perhatikan NPM-nya itu hanya berhasil dicetak 1 digit, masih di bawah 10%, dan dari sisi ROE-nya return on equity-nya ini cukup lumayan bagus 16,6%, sehingga kalau kita perhatikan dari ROE ini boleh dikatakan kinerja daripada direksi ini cukup lumayan bagus. Dan dari sisi liquidity-nya sendiri untuk debt equity ratio-nya ini masih lumayan rendah, itu 81,77%, akan tetapi
Kalau diperhatikan dari kemampuan WMUU untuk membayar hutang lancarnya dengan aktiva lancarnya itu hanya sebesar 81,64%, jadi sedikit tidak begitu sehat. Sehingga secara fundamental kalau kita perhatikan dari sisi valuasi ini tidak begitu mahal, dan dari profitability-nya sendiri ini cukup lumayan bagus, akan tetapi dari liquidity-nya ini masih so-so, karena dari sisi DER-nya ini cukup lumayan bagus, akan tetapi dari quick ratio maupun cash ratio-nya ini sedikit agak perlu diperhatikan. Dan kalau kita beralih ke sisi bandar detektor daripada WMUU, maka kita peroleh informasi dalam 1 minggu terakhir, yaitu dari tanggal 15 Desember sampai dengan 20 Desember, itu tampak top 1 broker posisinya adalah netral, sedangkan top 3 broker dan top 5 broker ini sedang melakukan small distribution, di mana broker CC adalah sebagai top net buyer-nya di harga 153 dan broker kaset adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita berpindah ke sisi stokastik daripada WMUU, maka tampak baru saja terjadi golden cross kemarin, walaupun hari ini masih bergerak di daerah oversold. Dan kalau kita perhatikan dari sisi volumenya sendiri, ini tampak volume lumayan meningkat jika dibandingkan dengan hari kemarin, sehingga ini signal yang cukup bagus, dan hal ini juga didukung oleh MACD-nya. Dimana kalau kita perhatikan tampak garis MACD ini baru saja memotong garis signal, dan kalau kita lihat dari histogramnya sendiri ini tampak sudah mulai bergerak di atas angka 0, sehingga tren sudah berubah, akan terjadi reversal menuju uptrend. Dan hal ini juga didukung oleh EMA-nya sendiri. Jadi kalau kita perbesar itu tampak EMA 5 itu hari ini berusaha memotong EMA 8 dan EMA 8, dan kalau kita perhatikan hari ini tampak candle ini sedang menuju resisten EMA 5, sehingga secara minor trend kalau kita perhatikan kemungkinan akan terjadi koreksi ke depannya dari harga menurun, kemungkinan akan bergerak sedikit ke atas, dan kalau seandainya berhasil ini menembus dari EMA 13-nya, ini kemungkinan akan bergerak menuju ke 160 sebagai resisten pertama dan 165 sebagai resisten kedua. Dan supportnya sendiri bagi kami untuk WMUU itu ada di harga 151, dan support keduanya ada di harga 149, sehingga kalau besok harga dari WMUU ini masih berada di atas 150, ini merupakan sebuah signal yang bagus, dan cuan mania mungkin bisa test lot untuk masuk sedikit untuk lihat pergerakannya dari minggu ke depannya. Dan kita beralih ke emiten kedua yang akan kita bahas hari ini, adalah emiten yang dimiliki oleh Wahana Interfood Nusantara, itu di mana kode emitennya itu adalah COCO, atau kita baca saja dengan KOKO. Jadi kalau kita perhatikan KOKO hari ini itu tampak diperdagangkan atau dibuka di harga 300, itu dengan rentang harganya adalah 278 sampai dengan 304, dan ditutup di harga 292 atau menguat hanya sebesar 4 poin atau 1,39% jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin yang di 288 rupiah. KOKO sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 10,63 miliar rupiah, di mana market cap daripada KOKO adalah sebesar 185,48 miliar rupiah dengan price earning ratio yang cukup lumayan mahal di 28,64 kali, dan KOKO hari ini diperdagangkan dengan average price itu sebesar 291,39 rupiah. Dan kalau kita perhatikan KOKO hari ini paling banyak diperdagangkan adalah di harga 294, itu sebesar 62.632 lot dengan 333 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan di saat penutupan market itu tampak antrian paling banyak posisi bidnya itu adalah di harga 282 rupiah, itu sebesar
12.662 lot, dan di offernya sendiri itu antrian paling banyak ada di harga 294 sebesar 5.126 lot. Dan dari sisi price diary daripada koko sendiri itu tampak kalau kita perhatikan dalam 30 hari kumulatif up and down, ini koko ditutup hijau itu hanya sebanyak 9 kali dan ditutup merah sebanyak 13 kali. Sedangkan rentang harga daripada koko dalam 1 bulan terakhir ini adalah di 240 sampai dengan 322, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga koko saat ini yang di 292, ini boleh dikatakan koko sudah cukup lumayan mahal. Dan secara year to date itu rentang harga daripada koko adalah di 232 sampai dengan 850 rupiah. Asing sendiri itu tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 435,27 juta rupiah di emiten koko hari ini, dan dalam 1 minggu terakhir itu asing melakukan pembelian sebesar 1,14 miliar rupiah, sedangkan dalam 1 bulan terakhir itu tampak asing ini melakukan net foreign sale sebesar 568,73 juta rupiah. Sehingga kalau kita perhatikan dari rentang harga pergerakan dari asing itu tampak asing dalam 1 minggu ini sudah mulai melirik emiten koko ini. Dan dari sisi bandar detektor kalau kita perhatikan untuk koko itu kita peroleh informasi itu dalam 1 minggu terakhir dari 15 Desember sampai 22 Desember itu tampak top 1 broker ini maupun top 3 broker dan top 5 broker ini sedang melakukan small akumulasi, akan tetapi perlu sedikit hati-hati karena secara general dari 32 buyer dan 28 seller yang bergerak di koko ini itu tampak sedang melakukan distribusi. Dan broker GR ini adalah sebagai top net buyernya di harga 304, sedangkan broker LH adalah sebagai top net sellernya. Dari sisi stokastik itu kalau kita perhatikan tampak percentage K ini sedang berusaha untuk bergerak mendekati percentage D, sehingga kalau terjadi perpotongan atau terkonfirmasi golden cross maka harga akan bergerak ke atas. Dan kalau kita perhatikan volume daripada perdagangan koko ini tampak terjadi penurunan, yaitu dari 2 hari yang lalu, jadi tanggal 20 Desember ini lumayan tinggi di mana harga juga bergerak lumayan ke atas, dan di hari ini itu turun hampir lebih dari setengahnya jika dibandingkan dengan di tanggal 20, sehingga akan tetapi kalau kita lihat ini rata-rata dari 20 hari volume untuk koko ini masih berada di bawah dari volume hari ini. Dan MACD-nya sendiri ini memberikan informasi bahwa garis MACD ini masih bergerak di atas garis signal, dan histogram juga masih bergerak di atas angka 0, sehingga terkonfirmasi tren masih belum berubah. Dan hari ini tampak candlestick atau harga ini sedang menguji dari MA5, 8 maupun 13, sehingga kalau koko besok masih bertahan di atas 290 kemungkinan akan segera bergerak ke 308 sebagai resisten pertama, dan resisten keduanya ada di 320. Sedangkan untuk supportnya sendiri bagi kami ada di 278 itu sebagai support pertama, dan support keduanya adalah di 270 rupiah. Dan akhirnya kita ke emiten yang ketiga, itu jadi ya untuk fundamental daripada koko kita lewati saja. Dan emiten ketiga yang akan kita bahas adalah emiten yang dimiliki oleh DSNG, yaitu Dharma Satya Nusantara. Jadi kalau kita perhatikan Dharma Satya Nusantara itu tampak hari ini dibuka di harga 472, itu dengan rentang harganya adalah 472 sampai dengan 480, dan ditutup di harga 474 atau menguat sebesar 4 poin atau 0,85% jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin yang di 470 rupiah.
DSNG sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 9,39 miliar rupiah, di mana market cap daripada DSNG itu adalah sebesar 5,02 triliun dengan pair yang cukup masih murah di bawah 10 kali, yaitu 9,06 kali. Dan DSNG hari ini diperdagangkan di harga rata-ratanya di 475,4 rupiah. Dan kalau kita perhatikan DSNG hari ini paling banyak diperdagangkan di harga penutupan, yaitu 474 sebesar 101.593 lot dengan 1.720 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan DSNG ini pada saat penutupan market paling banyak antrian ada di harga 470 itu sebesar 7.626 lot, dan di overnya sendiri itu tampak antrian paling banyak ada di harga 476 itu sebesar 9.637 lot. Dan dari sisi analitiknya sendiri itu kalau kita perhatikan tampak DSNG ini ditutup hijau sebanyak 8 kali dan ditutup merah sebanyak 15 hari dalam 30 hari kumulatif up and down-nya. Dan dalam 1 bulan terakhir itu tampak rentang harga DSNG adalah 468 sampai dengan 605, dan secara year to date adalah 446 sampai dengan 720, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga DSNG yang saat ini di 474, boleh dikatakan DSNG ini masih cukup lumayan murah. Kan tetapi tampak hari ini itu net asing tampak melakukan net foreign sale itu sebesar 520,74 juta rupiah, dan dalam 1 minggu terakhir itu kalau kita perhatikan tampak asing ini melakukan net foreign sale sebesar 6,31 miliar rupiah di emiten DSNG, dan dalam 1 bulan terakhir itu tampak asing sedang melakukan net foreign sale sebesar 41,97 miliar rupiah. Jadi kalau kita perhatikan tampak asing di 1 bulan ini itu tampak mulai keluar di emiten DSNG ini. Dan dari sisi key statistiknya sendiri kalau kita perhatikan di kuartal ketiga tahun 2021 ini cukup lumayan mengasihkan, itu lumayan menjanjikan, dimana kalau kita bandingkan dengan kuartal ketiga di tahun-tahun sebelumnya itu tampak meningkat lumayan pesat, dan jika dibandingkan dengan kuartal kedua maupun dengan kuartal pertama di tahun 2021 tampak earning per share daripada DSNG ini peningkatannya cukup lumayan dramatis atau bagus sekali. Dan dari sisi valuasinya sendiri untuk DSNG kalau kita perhatikan itu tampak pair-nya itu adalah 9,06 kali, jadi masih murah karena masih di bawah 10 kali, dan PBVR-nya atau price book value-nya itu adalah sebesar 0,78 kali, sehingga secara valuasi DSNG ini boleh dikatakan masih cukup murah dan layak untuk dikoleksi. Sedangkan dari sisi profitability daripada DSNG tampak net profit marginnya maupun ROE-nya ini masih di bawah 10% atau hanya 8,23% untuk NPM-nya, dan ROE-nya itu di 8,65%. Dan liquidity-nya sendiri secara debt equity ratio ini sudah sedikit berada di atas 100%. Dan dari sisi quick ratio-nya itu perlu diperhatikan dengan serius karena di bawah 100%, sehingga kalau kita simpulkan secara liquidity DSNG ini tidak begitu bagus, akan tetapi dari sisi valuasi ini cukup lumayan murah, dan profitability-nya kemungkinan jika pandemi ini berakhir ini akan membaik lagi. Dan kalau kita lihat dari sisi earning per share-nya ini cukup lumayan bagus, sehingga boleh kita simpulkan secara fundamental DSNG ini masih bisa dimasukkan ke dalam watchlist. Dan dari sisi bandar detektornya sendiri untuk DSNG itu dapat kita peroleh informasi dalam 1 minggu terakhir itu tampak top 1 broker ini sedang melakukan small akumulasi, top 3 broker sedang melakukan small distribution, dan top 5 broker ini sedang netral posisinya,
di mana broker BS adalah sebagai top net buyer-nya di harga 472 dan broker KI adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi stokastik ini tampak hari ini sedang mencoba untuk membuat golden cross, tapi kita akan tunggu esok apakah terkonfirmasi golden cross ini, dan kalau meninggalkan daerah oversold itu kemungkinan harga akan segera bergerak ke atas. Dan kalau kita lihat dari volume perdagangan hari ini tampak sedikit menurun dari volume perdagangan hari kemarin, walaupun hari ini juga tampak volume perdagangan masih berada di bawah rata-rata dalam 20 hari. Dan garis MACD-nya sendiri tampak berusaha mendekat ke garis signal, dan histogram ini tampak mulai mendekati angka 0, sehingga kalau ini terkonfirmasi terjadi persilangan, kemungkinan tren akan segera berubah. Dan kalau kita bandingkan atau kalau kita perhatikan juga dari sisi EMA-nya itu tampak EMA 5 maupun EMA 8 ini hari ini sedang diuji, tampak hari ini sedang menguji resisten EMA 5 dan EMA 8, sehingga kalau besok ini masih bertahan dan tembus untuk berada di atas EMA 5 dan EMA 8, kemungkinan secara minor trend ini tren akan bergerak ke atas menuju ke resisten pertama di 496 rupiah, dan selanjutnya akan bergerak ke 510 sebagai resisten kedua. Sedangkan support daripada DSNG sendiri bagi kami ada di 462 sebagai support pertamanya, dan support keduanya adalah di 446 rupiah. Dan perlu juga cuan mania perhatikan di sini bahwa ini di tanggal 16 Desember ini tampak EMA 50 ini baru saja memotong 200, sehingga secara mayor trend atau long term ini trend sedang bergerak ke bawah. Jadi demikianlah analisa 3 buah emiten yang bisa kami sampaikan hari ini, yaitu emiten yang dimiliki oleh Widodo Makmur Unggas dan Wahana Interfood Nusantara serta Dharma Satya Nusantara yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Dan kami ingatkan sekali lagi untuk melakukan atau menjalankan trading plan-nya dengan ketat, serta money manajemennya juga tolong diatur agar pada saat terjadi pullback, cuan mania masih bisa untuk in di emiten-emiten yang menjadi watchlist para cuan mania. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.